Masih bersama Bang Zaki dan juga Bung Ropan. Bung Ropan, kita lihat tayangan dulu sebentar nih. Apa yang mau ditampilkan redaksi? Ada catatan mungkin? The Foundation of Project 2034 Garuda Membara. Wah, ini kayak roadmap ya. Kalau saya lihat ini summary Summary. summary aja ini. Oke. Berarti roadmap yang sesungguhnya akan dirilis tahun depan kan Bung Ropan? Kalau Alexander sudah bilang tahun depan. Ya, kalau roadmap yang sebelumnya, Ya. itu kan mulai dari ketika Pak Erik terpilih jadi ketua umum. Ya. Yang dimana sekarang stadion, infrastruktur dibenahi Ya, semua. kita lihat nih 2026. Nah, itu dia makanya. Build. The base-nya agak terlalu jauh saya lihat. Ini pointers untuk menuju ke depan. Breakthrough AFC Cup. Tuh, Jadi kan? masuk ke peringkat FIFA misalnya di top 110. Ya. Itu 2026. 2028 ada komplit. Waduh. 2026 masuk 85. Ya. Peringkat tuh 85. Ini buat timnasnya. Timnasnya. Ya. Kalau kita bicara roadmap secara keseluruhan yang ada di visi misi reformasi sepak bola Indonesia, itu termasuk infrastruktur, suprastruktur, ada semua. Iya. Kalau ini hanya bagian dari apa? Ada yang pembinaan saya tahu, ini pemain hanya ya? bagian. Oh iya, Soal ada pembinaan, pelatih. pelatih. Ini sedang terus kita wasit. arahkan ke sini kan, dan Kenapa? kita yakin bahwa ini berhasil pasti nanti. Kalau bagian yang timnas ini, ya roadmap yang tadi itu bagian dari tujuan tim nasional tadi, ya. Tapi secara umum roadmap yang menyangkut masalah infrastruktur, suprastruktur, ya, tata kelola di Asprof dan Askap itu lain lagi sebetulnya. Jadi kalau ini untuk tujuan timnasnya iya, ya. Dan itu kan dimulai untuk 2026, 2027 ke depan. Ujungnya 2030 Bung Ropan. 2030 sampai 2034. 2030 untuk lolos Piala Dunia kan. Ya, jangan lupa regenerasi ini kan berasal dari 2024 juga kemarin. Yang kita lihat inilah Nova inilah. Ini kan bukti salah satu program jangka panjangnya PSSI. Jadi nggak salah kalau Nova kemudian diberikan kepercayaan untuk ke U20 karena ini memang bagian dari perjalanan panjang membangun sepak bola. Jadi sampai 2030 kita. Itu di saat kita target ke Piala Dunia itu kita sudah paling tidak di peringkat masuk ke FIFA itu 85. Sesuai dengan ini sudah mengarah ke sana memang. Kalau buat saya ada tambahan lagi, kita harus jadi 8 besar di Asia. Iya. Betul. Itu Piala Asia nantinya. Iya, terlepas dari Piala Asia atau tidak, kita harus sudah bisa dibicarakan oleh big boys-nya Asia nih. Iya kan? Bukan lagi dianggap tim yang ece-ece. Tapi kita harus paham juga. Jangan salah, Singapura sekarang lolos Piala Asia. Untuk pertama kali dalam 41 tahun. Dalam sekian puluh tahun. Kalau kita mengarah ke 2030 ikut Piala Dunia, kita harus paling nggak target the King of South Asia itu harus terjadi dong, Mas. Oh iya dong. Tapi kita jangan sekali lagi, kita juga jangan lalai kita lihat ke ujung sana, tapi kita belum jadi raja di Asia Tenggara. Negara-negara yang lain ini berkembang juga nih Bang Boy. Makanya bukan cuma kita yang harus bebenah diri juga, tapi tim lain ini, negara lain juga bebenah diri. Betapa kita sekarang lihat perkembangan sepak bola Filipina. Sekarang nggak mudah ngalahin Filipina loh. Iya. Ya kan, Singapura. Oke lah, ada Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi kayak Laos, Kamboja, mereka berbenah semua tuh. Bebenah semua. Timor, Myanmar, semua bebenah. Tinggal speednya bagaimana. Kita harus lebih cepat, lebih kokoh, dan lebih solid dari mereka. Agar tadi bisa jadi King of Southeast Asia dan Big Boys di Asia. Betul. Kita mulai dari SEA Games dulu lah ini sekarang. Ini kan Southeast Asia. Kalau kita bisa pertahankan medali emas, cikal bakalnya pemain-pemain senior depan di SEA Games ini. Oke. Dan ini semua stakeholder harus sekarang ini bersatu bagaimana kita membangun iklim sepak bola kita yang optimis, ya, kemudian juga yang positif nanti ke depan dengan berbagai macam pengalaman kita yang belakang. Oke. Kita lihat footage dari Pak Marji ketika jumpa pers. Ini soal dengan saat sekarang ini tidak dibuka. Saya perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa berkaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua juga
para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Nggak mungkin Mi akan membuka. Iya, gimana? Bang Jaki melihatnya? Belum diumumkan. Belum diumumkan. Nanti kita tunggu Pak Marji yang mengumumkan sebagai ketua BT. Iya, mungkin Pak Zaki ya, Boy. Minggu depan itu ada timnya, delegasi PSSI akan dikirim ke Eropa, dipimpin oleh Pak Marji. Ya, saya juga tadi koordinasi bicara dengan Pak Marji, apa benar? Oh iya, tapi minggu depan akan berangkat. Artinya ini tujuannya untuk menginterview pelatih-pelatih yang ada. Timur Kapasi sudah datang, tapi kan bukan PSSI yang datangkan. Itu mungkin dia hanya liburan kan datang. Tetapi yang pasti nantinya, kalau mereka ke Eropa, delegasi termasuk Alexander Swiss dan beberapa exco, kalau mereka ke sana berarti kan kemungkinan besar pelatih dari Eropa. Karena mereka akan interview pelatih-pelatih yang ada di sana. Karena Pak Marji udah bilang, yang ada adalah mereka masih menangani klub, juga di timnas. Nah, mereka harus tunggu kesempatan itu untuk ke sana. Kemungkinan besar, mungkin dari sana. Tapi banyak yang menginginkan ketika Timur datang, wah ini yang pas ini. Tapi kan Timur udah tidak ada job. Betul. Sedangkan tadi dibilang yang 5 ini ada masih memegang itu dia. klub atau memegang negara. Dan minggu depan itu baru sudah dijanjikan. Seperti yang Sekjen bilang, Pak Yunus juga bilang kan. Minggu depan rame nih. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Siapa itu? Yang pasti Eropa nih. Ya, yang pasti sekarang ini sangat ketat sekali seleksinya. Ya. Karena ini akan menjalankan program jangka panjang tadi. Ya. Yang program jangka panjang yang mulai di masa kepemimpinannya Alexander Swiss tadi. Yes. Ya. Jadi kalau roadmap-nya ya setahu saya dari awal kepemimpinan Pak Erik itu memang sudah ada yang tebalnya. Buktinya sekarang bukan yang 3 itu Bang. Bukan yang 3 lembar ini, yang 3 lembar ini ya mungkin ini yang summary yang dibuat oleh Alexander Swiss. Saya nggak tahu juga ya karena saya bukan di dalam, tapi yang saya lihat waktu saya menerima tawaran menjadi manajer timnas U17 yang dimulai dari U16, itu kita sempat diskusi masalah kelompok umur tadi di program reformasi sepak bolanya Pak Erik ya. Iya. Karena itu 2024 tuh setelah Lebaran kalau nggak salah. Kita bicara masalah kelompok umur, kemudian sepak bola wanita, bagaimana klub bisa menjalankan tidak sepak bola wanita. Kita bilang mungkin 2027 Ketum ya. Kenapa? Karena sekarang aja dengan U16, 18 dan 20 klub udah sedikit kewalahan mengelola itu. Ditambah lagi nanti kita timnas. Bagaimana kalau pemerintah daerah? Nah, ini yang harus dirembukan. Itu diskusi dari program yang jangka panjang tadi reformasi sepak bola. Itu salah satu diskusi kecil lah. Kemudian yang U16 sekarang nih yang ditawarkan. Ini panjang nih, nanti sampai ke Piala Dunia U17 kalau masuk, kata Pak Erik. Tapi target kita sebenarnya U17 ini masuknya di tahun 2026, bukan yang 2025. Tapi ya kita udah bisa masuk 2025, alhamdulillah. Jadi setelah 2025 ini, 2026 harus bisa masuk ke Piala Dunia. Karena kalian udah melalui Piala Asia dan udah tahu paling tidak jalannya. Setelah itu 2027, 2028 itu sudah menjadi kewajiban masuk ke round 2, round 3 di Piala Asia dan ke Piala Dunia untuk U17. Oh, ini untuk U17 ya? Jadi makanya tadi saya bilang kalau yang ribut-ribut roadmap tipis cuma 3 lembar yang mana kemana? Karena yang saya tahu roadmap yang panjang itu. Ya dan mungkin cuma itu target untuk timnya senior juga kan, cuma untuk 2026 itu tipis. Karena kalau bicara roadmap itu kan mesti bicara juga dengan semua tim futsal, ada tim putri. Itu harus ada semua, harus kelengkapannya banyak infrastruktur yang ada. Saya dipaparkan kok waktu tahun lalu itu setelah Lebaran yang pertemuan pertama ini tim putri bagaimana ya? Kalau begini gimana? Saya bilang begini bisa, tapi jangan berharap 2025 2026 saya bilang. Karena klub agak kewalahan kalau untuk menangani tim putri. Kalau mau klub 2027, biarkan kita membenahi dulu nih U16, U18, U20. Bagaimana dengan kelompok umur 8, 10, 12? Saya bilang Askap sama Asprof, Askot itu diberdayakan. Biarkan mereka bikin kompetisi masing-masing. Bagaimana kita mengajak mereka memberdayakan kelompok umur di bawah. Nah itu diskusi, salah satu diskusi waktu itu. Karena saya lihat
ini agak berat nih menjalankan ini, saya bilang. Kalau yang untuk sepak bola wanita ya, kalau sepak bola yang laki-laki ini boys itu udah oke. Sekarang pun kita di daerah-daerah kelompok umur 8, 10, 12 ini udah mulai termasuk besok. Bang Zaki masih terkait tentang soal figur pelatih. Bang Zaki ada di sepak bola ini sudah bertahun-tahun menangani tim nasional U17, U15. Figur pelatih yang cocok buat kita untuk tim nasional senior ya. Belajar dari saya nggak katakan ini fail, tapi ya yang pengalaman kemarin. Iya. Apa yang Bang Zaki lihat dari seorang figur pelatih ini? Harus pertama tentu saja saya yakin udah ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Ya, sekarang kita punya Dirtek namanya Alex W. Ya. Ini yang nanti akan membuat kriteria. Dia juga belajar dari pengalaman kemarin, melihat bagaimana tantangan memanage pemain-pemain Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke. Ini aja culture-nya beda. Apa kemudian juga fasilitas di daerah juga berbeda, klub juga berbeda ya. Kemudian juga kita punya pemain-pemain yang diaspora, yang besar dan berkarir di luar. Ini juga kan culture-nya beda. Belum tentu juga yang di Belanda sama yang di Italia juga sama. Ini pasti. Nah, tantangan-tantangan ini tentunya harus mencari, salah satu mungkin karakter yang dicari adalah bagaimana pelatih bisa beradaptasi dengan tantangan perbedaan-perbedaan tadi. Menyatukan visi misinya, kemudian juga menjalankan, mengimplementasikan program-program. Iya. Dan harus dibangun komunikasi yang baik sekali. Komunikasi. Itu yang penting, komunikasi itu. Ya. Komunikasi yang kemudian, ini kan pasti ada beda. Kalau pemain-pemain kita semua biasanya nurut aja dengan pelatih. Tanpa ada diskusi, tanpa ada apa. Tapi kalau yang dari luar, terbiasa melakukan diskusi. Melakukan diskusi, bukan argumen. Bukan beradu argumen artinya. Tapi mereka punya view sendiri setiap ya kita contoh di klub aja. Klub ada pelatih-pelatih yang memang terbuka dengan pemainnya. Oke, besok kita akan melawan tim ini. Kira-kira masukan yuk seperti apa? Pemain di sana diajak untuk berdialog, berdiskus. Oke. Gitu. Waktu sudah habis ini Bung Ropan. Kita bisa tambah lagi 1 jam. Tapi paling nggak kita dapat clue tadi ya, bahwa komunikasi. Dibuka ruang diskusi antara pemain dengan pelatih itu. Yang kita harapkan ada nanti di figur pelatih yang akan diumumkan oleh Pak Bukan cuma dengan pelatih, bahwa dengan federasi, dengan supporter. Federasi semua. Paling nggak dari tim lah ya, dengan para pemain dan dengan asisten. Terima kasih Bang Zaki, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan kita menunggu. Dan kita juga doakan. U23 kita minggu depan kita SEA Games kita. Emas ya. Masuk final dan emas. Amin. Sampai jumpa di Sportcast minggu depan.